Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat subscriber semuanya yang berbahagia. Kali ini melanjutkan novel yang berjudul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Saat ini memasuki episode ke-12. Sebelum saya melanjutkan untuk membacakan kisahnya, silakan yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya, kemudian dinyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal nanti apabila sudah ada update video terbarunya. Jam 5 sore aku dan Mas Aris juga Zahra sudah sampai di halaman rumah setelah seharian bermain pasir di Ancol. Sejak pertemuan dengan Mas Hanan tadi siang, Mas Aris mendadak diam. Apalagi saat Mas Hanan bilang sangat bersyukur bisa bertemu denganku lagi di kota ini. Setelah 10 tahun tak bertemu karena suatu hal, wajah Mas Aris benar-benar berubah seketika. Dia benar-benar tak suka. Tampak jelas dari sorot mata dan aura wajahnya yang tak bersahabat. Meski Mas Hanan seringkali mengajaknya bicara dan bercanda layaknya karyawan yang lain, namun Mas Aris terlalu menjaga jarak. Bahkan begitu terlihat malas saat Mas Hanan memperkenalkan pada semua karyawan bahwa dialah direktur baru di kantor dan akan membuat terobosan baru untuk memajukan perusahaan. Tepuk tangan terdengar riuh, namun Mas Aris seolah enggan untuk ikut bertepuk tangan, apalagi melayangkan sebuah senyuman. Aku pun tak tahu mengapa Mas Aris mendadak tak ingin kuajak bicara juga. Selalu menjawab singkat setiap pertanyaanku, bahkan seringkali diam saja saat aku menanyakan sesuatu. Apakah dia cemburu? Dia marah padaku karena pertemuan tak terduga dengan Mas Hanan tadi? Atau dia mencurigaiku macam-macam? Tapi bukankah aku tak pernah menanggapi perhatian kecil dari Mas Hanan padaku, bahkan pada Zahra? Oh, jadi laki-laki di masa lalumu itu Pak Hanan, direktur baru di kantorku. Hebat dong, Wit, sindir Mas Aris saat sampai di teras rumah. Aku diam saja, meminta Zahra segera masuk rumah untuk membersihkan badan dan mengganti pakaian. Wita, Mas Aris menarik lenganku kasar saat aku melangkah ke ruang keluarga. Apa-apaan sih kamu, Mas? Kasar banget, ucapku ketus. Mas Aris begitu geram, entah cemburu, entah kesal, entah marah. Mungkin campur jadi satu. Sorot matanya begitu tajam seolah ingin menerkam. Nyaliku mendadak ciut melihat matanya yang memerah penuh amarah. Kamu senang bertemu dengan Pak Hanan tadi kan? Bahagia akhirnya bertemu dengan Pak Hanan tak terduga. Atau apaan, Mas? Kamu mau menuduhku lagi? Iya. Sungutku kesal. Wajar aku curiga kan, Wit? Bayangkan saja, kok kebetulan sekali kamu dan dia bertemu di acara ini? Kok kebetulan sekali aku kerja di kantornya? Dan kebetulan sekali pula kalau dia masih lajang sampai sekarang, ucap Mas Aris lagi. Mana aku tahu, Mas. Aku juga gak terlalu mendengarkan sesi perkenalannya tadi. Aku juga gak nanya apapun soal dia. Kamu lihat sendiri, aku selalu menjauh jika gak sengaja dekat dengan dia di pantai. Balasku lagi. Jangan-jangan kalian memang berteman di sosial media? Atau kalian sering chatting via WhatsApp? Tuduh Mas Aris lagi. Kesal sekali rasanya mendapatkan tuduhan seperti itu. Cek saja akunku, cek saja WhatsAppku. Aku gak pernah pakai password segala. Apalagi kucing-kucingan di media sosial. Gak kayak kamu, ponsel saja dikunci dengan alasan macam-macam. Balasku kemudian. Itu karena kamu sering lancang melihat chat di ponselku, Wita. Makanya aku password sekalian biar kamu gak lancang lagi. Balas Mas Aris santai. Begitu ya? Seorang istri membuka ponsel suaminya disebut lancang, sementara suami membuka ponsel istrinya biasa saja. Tiap kamu buka ponselku, pasti kamu mencak-mencak karena lihat chat dari Mbak Juli.
Jadi baiknya memang aku kunci sekalian, biar kamu gak bisa lihat apapun di ponselku. Balasnya lagi. Jelas marah, bahkan wajar banget aku marah, Mas. Mbak Yuli terlalu merecoki keuangan kita. Seharusnya kamu sadar itu. Tapi kamu gak punya nyali untuk sekedar menolaknya. Apapun yang Mbak Yuli minta, kamu selalu berusaha untuk menurutinya. Sementara aku dan anakmu selalu mendapat sisa. Buru-buru sisa, bahkan seringkali gak mendapatkan apa-apa. Jangan lancang jadi perempuan. Kamu benar-benar kelewatan. Mas Aris mengepalkan kedua tangannya. Dia memang tak pernah memukul, namun kata-kata dan sikap zalimnya justru sebuah pukulan yang begitu menyakitkan. Kalian sengaja merencanakan ini semua kan, Win? Kalian sering chattingan di WhatsApp, iya kan? Mas Aris kembali menuduhku macam-macam. Dia pikir aku semurah itukah? Chattingan dengan laki-laki non-mahram sesuka hati? Kalau misal iya, memangnya kenapa? Kamu cemburu? Bukankah kamu tak pernah percaya apapun yang kukatakan? Meski ku jawab gak pernah bertemu dia sebelumnya pun, sepertinya kamu tetap bersikukuh dengan persepsimu. Jadi sekarang terserah kamu mau berpikir apa dan bagaimana, Mas. Aku tak peduli. Namun yang pasti aku masih begitu menjaga diri, kodratku sebagai istri. Balasku. Mas Aris menyugar asal rambutnya. Giginya bergemeletuk kesal. Tak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Namun dia hanya membuang muka lalu melangkah ke kamar. Tak selang lama aku dengar suara pintu dibanting kasar. Baru mau merebahkan badan ke sofa, tiba-tiba suara Anissa dan Mbak Yuli sudah berada di halaman. Astagfirullah, mau apa lagi mereka? Baru saja sampai, bahkan sekedar membaringkan badan saja belum, mereka sudah ke sini. Pasti menagih oleh-oleh seperti biasanya tiap kami habis pergi. Memang selalu begitu kelakuan mereka setiap hari. Assalamualaikum, sapa Anissa dengan riangnya. Waalaikumsalam, jawabku lirih. Kulihat Mbak Yuli melengos, apa peduliku, bodoh amat. Sementara Anissa tersenyum ceria sambil menyalamiku. Tante, Zahranya kemana? Tanya Nisa setelah duduk di sebelahku. Ada di kamarnya, Nis. Mungkin lagi bersih-bersih. Ke kamar saja sana. Balasku kemudian dijawab dengan sebuah anggukan dan lari kecil ke arah kamar Zahra. Kepergian Nisa otomatis meninggalkanku sendirian bersama mamanya yang receh itu. Kulirik dari ekor mata dia mengamati belanjaan yang kubawa. Padahal aku gak membeli barang aneh-aneh selain makanan ringan untuk oleh-oleh. Nih oleh-olehnya, Mbak. Aku gak beli apa-apa selain camilan ini kok. Gak ada duit. Itu pun sisa gajiku sendiri 300.000 kemarin. Ucapku lagi. Malah sekali ada dua mata yang seolah menguliti isi paper bagku. Ini doang? Tanyanya singkat. Aku menoleh ke arahnya cepat. Lah, maksudmu apa? Bukannya kamu ketemu sama mantanmu yang kayak itu? Aris bilang Zahra juga dibelikan boneka. Kupikir kamu juga akan ditraktir. Balas Mbak Yuli sinis. Oh, jadi Mas Aris sudah laporan soal Mas Hanan. Baguslah. Lapor saja terus masalah keluarga sendiri. Kayak gak punya nyali buat memperbaiki hubungan dengan istri. Selalu saja melibatkan orang lain. Aku bukan orang lain, Wit. Aku ini kakak kandungnya, wali dia. Aku pengganti orang tuanya. Aku berhak tahu dan berhak mengatur apapun yang terjadi sama dia, termasuk kehidupannya denganmu. Balas Mbak Yuli lagi. Aku menoleh ke arahnya sembari mengangkat kedua alis. Wow, begitu rupanya. Dia itu sudah dewasa, Mbak. Bukan bocah ingusan yang belum tahu benar buruk suatu kejadian. Sudah tua begitu kok masih saja diatur-atur. Kenapa kamu izinkan dia menikah?
Kalau semua urusannya menjadi urusanmu, kayak nggak punya kepala saja sampai harus melaporkan apapun masalahnya sama kamu, Mbak. Sekalian saja nikah sama kamu biar nggak ribet. Kesal sekali rasanya punya ipar dan suami begitu. Sama resenya, sama noraknya dan sama-sama menyebalkan setiap harinya. Mas Aris keluar kamar, mungkin mendengar obrolanku dengan Mbak Yuli yang lumayan keras. Aku hanya tersenyum sinis. Istrimu makin lama makin ngelunjak, Riz. Patutnya ditukar tambah. Kudorong lengan Mbak Yuli begitu saja sampai dia terjengkang ke samping. Untung masih di atas sofa. Kedua matanya melotot lebar saat tanganku mulai beraksi. Kamu pikir aku barang bisa diloakin atau ditukar tambah? Lihat sendiri kan, Riz. Makin lama istrimu makin kasar. Kenapa kamu masih pertahankan sih? Mending balikan lagi aja sama si Melda, mantanmu itu yang baru pulang dari negeri jiran. Dengar-dengar dia baru saja pisah sama suaminya. Cantik, modis, baik, dan kaya kan dia. Kemarin dia juga menanyain kamu. Nyesel katanya sudah ninggalin kamu demi suaminya yang doyan KDRT. Bener tuh, Mas. Sikat saja biar kakakku makin senang punya ipar kaya. Dia kan memang mata duitan. Sukanya ongkang-ongkang kaki, shopping, makan-makan, jalan-jalan, tapi gak mau cari kerja demen morotin orang. Termasuk adik kandungnya sendiri. Ucapku santai sembari membuka sebungkus snack yang ada di atas meja. Maksudmu apa ngomong gitu? Dasar gak ada akhlak. Kamu yang gak ada akhlak, Mbak, bukan aku. Balasku sengit. Kamu ngomong begitu supaya aku ceraikan, Wit? Nggak akan. Aku nggak akan biarkan kamu bebas gitu aja, apalagi buat balikan sama si Hanan. Aku hanya tersenyum tipis mendengar bentakan Mas Aris. Sementara Mbak Yuli justru terlihat kaget mendengar ucapan adik laki-lakinya. Jangan bucin kamu, Riz. Ngapain bertahan dengan perempuan seperti dia, ha? Mbak Yuli menatapku sinis. Aku hanya tersenyum tipis meliriknya. Aku gak akan menceraikan dia, Mbak. Dia bakal senang sekali kalau aku ceraikan, ucap Mas Aris lagi. Oh, laki-laki bisa memiliki 4 istri, Riz. Jangan pusing jika satu istrimu menjengkelkan. Laki-laki aku tersenyum sinis. Mbak Yuli sepertinya puas sekali sudah menyulutkan api di dalam rumah tanggaku. Begitulah syaitan, begitu bahagia jika melihat sebuah rumah tangga berada di ujung kehancuran. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Lihat saja sekarang, hanya diam saja nggak berkutik. Sahut Mbak Yuli lagi. Rasanya emosiku sudah mencapai ubun-ubun. Ingin ku teriak sekencang-kencangnya, tapi masih punya malu pada Zahra dan tetangga. Klik. Rekaman ponsel kumatikan begitu saja. Bukti yang selama ini ku kumpulkan semakin kuat. Mereka pikir aku hanya akan diam saja dengan kepincangan ini. Nggak akan. Jangan merasa di atas awan karena bisa tertawa hari ini. Siap-siap saja, Mas. Jika kamu nggak mau menceraikan, aku bisa menggugatmu di pengadilan. Tunggu saja panggilan sidangnya, ucapku sembari meninggalkan mereka menuju kamar Zahra. Mas Aris begitu kaget mendengar ucapanku. Mungkin dia pikir aku gak akan bisa berbuat apa-apa selain menangis dan diam saja. Aku gak akan semudah itu membuatmu bebas, Wita. Kamu akan kesusahan meski menggugatku di pengadilan, ucap Mas Aris kemudian. Aku membalikkan badan, menatap Mbak Yuli dan Mas Aris bergantian. Kenapa susah? Terlalu mudah malah. Karena aku sudah memiliki bukti-bukti ketidaknormalan kalian menjadi suami dan ipar. Nah, itulah tadi keseluruhan cerita di episode ke-12. Apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe
serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.